Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, tema kita di maghrib yang penuh berkah ini jika pasangan tak seindah angan dan bayangan, insyaallah. Tentunya kita sebelum pernikahan, sebelum menikah, kebanyakan kita termasuk saya berharap mendapatkan pasangan yang ideal, pasangan yang seindah angan dan bayang-bayang kita. Semua kita demikian. Tentunya kalau yang namanya membayang-bayangkan, pasti membayang-bayangkan itu yang enak-enak pasti ya. Nggak ada yang kita bayangkan itu yang cerewet, yang judes, yang apa-apa sih yang enak-enak gitu. Dan ini fitrah manusia. Sebelum pernikahan yang namanya jomblo gitu ya, pasti membayangkan pernikahan dan rumah tangga itu serba enak. Apalagi kadang-kadang yang udah nikah itu memotivasi para jomblo ya. Sebenarnya motivasi berbalut bully. Tahu nggak bro? Nikah itu enaknya cuma 1%. Tapi 99%-nya sangat enak gitu. Biasanya pengantin baru, ya baru aja dia melepas kejombloan sudah berani bully jomblo gitu ya. Begitu biasanya kan? Membayangkan rumah tangga yang enak, seindah angan dan seindah bayangan. Ini wajar dan ini sesuai dengan fitrah. Manusia membayangkan dan berharap yang enak-enak. Dan memang pernikahan adalah solusi bagi mereka yang jatuh cinta. Sebagaimana sabda Nabi SAW, lam yuro lil mutahabbaini mislun nikah. Aku tidak mengetahui, tidaklah diketahui yang paling bermanfaat solusi bagi dua orang yang saling mencintai, yaitu pernikahan. Ini wajar, normal ya, tenang, kita normal semua insya Allah. Sebelum nikah bayangin yang enak-enak, sesuai angan dan seindah bayangan. Umumnya membayangkan kehidupan yang romantis setelah pernikahan, angan-angan. Yang dibayangkan dan diangankan oleh siapa dulu nih? Pengantin laki-laki atau perempuan? Laki-laki dulu. Perempuan nanti penutup aja deh. Yang menjadi angan dan bayangan dari calon pengantin laki-laki sebelum menikah, istri akan cantik terus, berhias terus, harum terus di rumah, sehingga tempat terindah adalah di kamar. Ini angan dan bayangan. Tapi bisa jadi faktanya, ingat ya, ini bisa jadi, jangan tersinggung dulu mungkin ya. Bisa jadi faktanya ternyata istri nggak cantik terus, bahkan jarang dan malas mandi.
harapan kita harum terus, ternyata kadang ya bau minyak gosok, minyak telon, bau ketek. Harapan kita dalam bayangan selalu berhias cantik depan suami, tapi bisa jadi di rumah cuma dasteran terus, dasterannya lama, kucel, robek lagi. Bisa jadi. Yang dibayangkan laki-laki dalam angannya, istri yang selalu manja, anggun bertutur kata, lemah lembut, sopan penuh adab terhadap suami, layaknya anak kucing yang bermain pintalan benang. Tapi faktanya gimana bapak-bapak? Bisa jadi ya nih, bukan menjudge ya. Bisa jadi faktanya ngomel, marah, bentak-bentak, apalagi sedang datang tamu bulanan atau yang kita sebut dengan PMS, dalam bahasa kedokterannya dysmenorrhea, itu sensitif, gampang marah. Sampai-sampai ada ungkapan hiperbol, kalau perempuan PMS kesandung batu, batunya minta maaf. Dalam angan-angan kita adalah anak kucing bermain pintalan benang, ternyata faktanya adalah singa yang selalu mengaum. Dalam angan dan bayangan para suami, istri yang patuh, menghormati, mudah dididik, serta mudah dibina. Kayak sebagian ikhwan, kita bina dulu baru kita bini, ya gitu ya. Tapi bisa jadi faktanya ngeyel, susah dikasih tahu, susah dididik, keras kepala, tidak mau mengalah, bahkan gengsi minta maaf pada suami. Bisa jadi. Ini bukan menjudge ya. Lalu bagaimana calon pengantin perempuan membayangkan? Apa angan dan bayangan dari calon pengantin perempuan? Dan angan dan bayangan calon pengantin perempuan lebih dahsyat lagi. Sebulan sebelum pernikahan, calon pengantin perempuan membayangkan dengan bayangan yang sangat banyak. Angan-angan, harapan, keinginan, masa depan sangat banyak bertumpu kepada calon suami. Sebelum pernikahan sebulan itu Masya Allah, calon pengantin perempuan bermain dengan perasaan, seolah-olah calon pengantin suami adalah pangeran berjanggut tipis yang akan menjemput dengan kuda putih bersayap, kemudian menaiki kastel putih dan menjemput dengan membentangkan karpet merah. Itu angan-angan perempuan yang bermain dengan perasaan sebelum pernikahan gitu. Dan para gadis banyak berharap, dan karena harapan itu paling banyak, angan-angan dan bayangan paling banyak di antara para gadis, dan faktanya merekalah yang paling banyak kecewa. Semakin banyak berharap, semakin banyak berangan, semakin banyak kecewa. Makanya kalau kajian tuh curhatnya umahat-umahat dan ibu-ibu banyak banget. Tak seindah angan dan bayangan. Berharap ikhwan dapatnya bakwan. Apa yang ada di angan-angan para istri? Suami yang romantis, selalu membawakan bunga setiap pulang kerja, atau hadiah kecil, atau surprise. Setiap pulang kerja bawa plastik, entah itu isinya makanan, bakso, mie ayam, pempek,
dan sebagainya. Sebelum berangkat mencium, setiap pulang kerja mencium kening, baru bangun pagi memeluk dan membisikkan kata-kata sayang. Gak ada angin, gak ada hujan, transfer uang belanja tambahan. Dan harapan istri, paket lengkap, skincare, suami care, yang paling penting rekening care. Kemudian dalam angan dan bayangan suami setiap akhir pekan diajak jalan-jalan dan healing ke tempat wisata yang indah dan romantis. Ternyata suamiku tidak seindah angan dan bayangan. Bisa jadi faktanya suami nggak romantis. Romantisnya hanya pekan pertama dan bulan pertama pernikahan saja. Setelah itu suamiku bisu. Sudah hilang, sudah amnesia dengan kata-kata I love you. Suami udah tidak pernah kasih hadiah. Seharian sibuk di kantor, sampai rumah sibuk dengan HP. Selama di kantor tidak pernah tanya kabar. Sampai rumah pegang HP, minta dibuatin kopi, menyendiri dan tidak peduli, plus ngerokok. Suamiku tidak seindah angan dan bayangan. Sehingga para istri protes, bang, kok di awal-awal nikah dulu kita sering jalan-jalan. Jawaban suami, begitulah dek, ungkapan kalau jodoh ndak kemana. Kita sudah jodoh kan, ya udah nggak kemana-mana. Harapan dan angan serta bayangan istri sebelum pernikahan. Suami yang bertanggung jawab, suami yang bisa dibanggakan, suami yang peduli dengan anak-anak, suami yang begitu pulang ke rumah, satu harapan para istri, segera pegang anak-anak, gendong dan bantu pegang, sehingga saya bisa me time sebentar aja, menjembaring sama buka keranjang belanjaan. Itu aja harapanku. Angan-angan saya punya suami seperti itu. Jadi pulang kerja itu langsung pegang anak, saya bisa punya waktu me time. Tetapi suamiku tidak seindah angan dan bayangan. Suamiku tidak bertanggung jawab, malas kerja. Seharusnya dia menjadi tulang punggung, tetapi istri yang seharusnya jadi tulang rusuk sekaligus menjadi tulang punggung. Suamiku malas kerja. Dia ikhwan bakwan yang berkedok kata-kata qanaah. Malas kerja. Ketika berasa habis membisikkan kata mesra, dek yang qanaah. Susu anak habis, dek yang qanaah. Kita ridho dengan pemberian Allah. Malas kerja berbalik dengan bisikan qanaah. Bahkan jauh dari angan dan bayangan, karena dia kasar, suka membentak, suka memukul, tidak bertanggung jawab, dan tidak peduli dengan anak-anak sama sekali. Suamiku tidak seindah angan dan bayangan. Sekarang mengapa demikian? Kita lihat apa yang menyebabkan hal ini. Sebabnya tidak lain tidak bukan adalah pengaruh sosial media, sosmed, pengaruh film. Dulu pas gadis sering nonton film Korea mungkin ya, yang isinya romantisme, isinya percintaan mungkin katanya ya. Sehingga setelah menikah bayangannya seperti itu. Ditambah lagi di sosial media ada konten pamer ada konten pamer kemesraan suami istri. Bukan hanya yang awam, yang ngaji juga demikian. Konten pamer suami istri.
kemesraan. Saya pernah dengar, dapat video ya, dia sama istrinya cadaran, pamer mesra begini, kejar-kejaran, jadi konten, pamer. Main tinju bareng, main lari bareng, jadi konten. Padahal itu semua hanya ya namanya konten. Clickbait, nyari viewer. Dan tentu tidak seindah angan dan bayangannya. Bukan hanya itu, ditambah lagi konten pamer. Pamer apa? Pamer suami. Pamer apa? Pamer istri. Dipamerkan sosok suami ideal. Dipamerkan. Diposting, dibanggakan. Suami yang ganteng, kaya, eksklusif, pinter, rajin ngaji, hafiz, punya mobil, dan tentunya paling penting punya kepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, villa pribadi, dan sebagainya. Menampilkan sosok pribadi, suami yang punya kepribadian yang kuat. Dipamer. Tidak hanya itu, konten pamer istri yang soleh, soleha, hafidhah, manut, dan sebagainya, imut, cute. Bikin menciut ya. Jadi pamer. Apa dampaknya? Dampaknya adalah seperti tadi. Membanding-bandingkan. Konten tadi. Jadi bagi yang belum nikah, melihat konten seperti itu, dia akan berharap seperti itu. Padahal belum tentu, nggak semua, pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Yang belum menikah, harapannya seperti itu. Makanya sekarang saya pernah dulu sempat bantu jodoh-jodohin ya sama istri. Itu Masya Allah ya, anak-anak yang generasi muda ini dia pengennya nyari yang sempurna begitu. Cari yang sempurna. Pokoknya kalau ikhwan pasti pengen, Ustaz tolong saya dicarikan ahwat yang putih, tinggi semampai, hafizah, rajin, manut, cantik, anak tunggal, bapaknya udah meninggal sebentar lagi. Udah, tolong dicariin, Masya Allah. Jadi itu akibat itu sekarang. Beda sama kita dulu gitu kan. Dulu kita nggak ada, sosmed nggak ada, apa nggak ada. Sekarang ya Allah, anak-anak sekarang itu pengen yang sempurna, nyarinya. Ya semua ustadz pasti jawabnya begini, insya Allah saya carikan, kalau dapat saya maju duluan. Kalau dapat loh. Seolah. Coba tanya deh yang sekarang bantu-bantu nyariin jodoh tuh, ya Allah, anak-anak sekarang itu nyarinya yang sempurna-sempurna banget. Luar biasa. Itu sudah terlihat dari CV-nya, pengen cari yang gini, begini, 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 begini. Sebenarnya pengen ngomong, coba ambilin kaca dulu gitu ya. Begitu juga bukan hanya laki, bukan hanya ikhwan, yang ahwat juga sama, Masya Allah. Nggak ada yang mau, yang pengennya ikhwan yang rajin ngaji, pinter, dan yang paling penting sudah mapan, sudah mewah rumahnya, mepet sawah. Macam-macam alasannya, trik-trik macam-macam, sudah begini, begini, begini. Mohon maaf ibu saya nggak setuju, padahal dia nggak setuju. Mohon maaf bapak belum ridho, padahal dia nggak ridho. Subhanallah, sama sekarang. Pengen yang aktivis ikhwannya yang ini, yang penting kaya mapan. Aktivis apa gini gitu, Masya Allah. Coba tanya deh semua itu, yang bantu-bantu cari jodoh anak-anak sekarang itu. Kenapa itu semua? Pengaruh sosmed. Angan-angan sama bayangannya itu, ya Allah, yang tinggi-tinggi, yang luar biasa. Nah, sekarang Masya Allah. Kalau dulu, saya dulu menikah, belum dapat kerjaan, nikah masih koas dulu, belum ada kerjaan, belum ada, tapi istri saya alhamdulillah bersedia menerima apa adanya, Insya Allah. Mungkin kalau zaman sekarang nih siapa yang mau
masih belum lulus, masih koas, belum punya pekerjaan tetap, nggak ada yang mau. Insya Allah ini pengaruh sosial media, angan seindah angan, insya Allah luar biasa. Dan ini berpengaruh juga kepada yang sudah menikah. Jadi ibaratnya pamer flexing tadi itu, dia punya urutan, punya kaedah urutan. Pertama, terpapar dengan kesempurnaan. Banyak ya jamaah ya, yang pamer kesempurnaan, pamer mesraan, pamer romantis, banyak ya akun-akunnya ya. Main pamer-pamer begitu. Akhirnya apa? Kita yang melihat ini sengaja sadar atau tidak sadar, pengen atau tidak pengen, kita terpapar dengan kesempurnaan. Jadi kita terpapar dengan kesempurnaan, setelah itu banding-bandingkan, setelah itu kurang bersyukur, setelah itu stres. Begitu. Terpapar kesempurnaan. Kita lihat kontennya, Masya Allah. Dan ini buat tidak bersyukur, terpapar dengan kesempurnaan. Dan itu baik kita sadar mau tidak sadar. Dan kebanyakan kita nggak sadar bahwasanya kita ini sedang terpapar dengan namanya kesempurnaan. Lihat sosok yang sempurna, lewat tiap hari di beranda, ini cocok, Masya Allah. Akan nggak bersyukur. Makanya kan haditsnya, unzuru ilaman huwa asfala minkum wala tanzuru ilaman huwa fauqakum dzalika alla tadzaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah dalam masalah dunia kepada yang lebih rendah di bawah kalian. Jangan melihat yang di atas terus. Yang demikian supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian sekarang ini. Jadi terpapar, coba aja lihat. Terpapar kesempurnaan, ini suami sempurna, ini sosok suami sempurna, ini sosok istri sempurna. Begini loh romantisme rumah tangga. Kita lihat, banding-bandingkan, nggak bersyukur, stres. Akibatnya apa? Sosok-sosok begini-begini tuh banyak. Suami istri tuh saling kirim ke suaminya. Ada konten lewat, suami yang ideal begini. Pasti sang istri kopas link, kirim ke suami, dengerin. Suami juga sama, ada apa-apa ini gini-gini nih, kopas link, dengerin. Sosok istri yang ideal. Sebenarnya bagus sih. Tapi akhirnya karena kita nuntut terlalu banyak. Kenapa? Karena tidak ada yang sempurna gitu. Gak ada yang sempurna. Bisa dikatakan sosok yang muncul di sosmed itu, yang ideal, yang apa itu tidak seindah kenyataan. Bahkan saya kemarin ketemu ada ya, ini kasusnya di luar negeri ya. Suami istri terkenal suka buat konten kemesraan, istrinya bercadar, di kejadian di Inggris, Britania. Barusan beritanya. Dia suami istri masih muda, sering buat konten kemesraan dan jadi idola anak-anak muda di sana. Jadi idola. Sampai Indonesia ada yang mengidolakan juga. Berita terbaru cerai. Padahal akunnya sering menampilkan romantisme, bagaimana kompak suami istri begini, jadi idola anak-anak muda, cerai. Gak seindah yang dibayangkan. Jadi kita sadar sekarang, yang kita lihat di sosial media yang apa itu belum tentu sesuai dengan kita. Ya karena kita ngelihat yang di atas terus, pengennya yang sempurna. Harusnya tadi unzuru ilaman huwa fawqakum, lihat yang di bawah. Kita nuntutnya yang sempurna terus. Ada konten begini, suami yang baik begini, copy link kirim ke suami, dengerin Pak, begini loh. Sama istri juga begitu, cuma lebih sering yang mana? Kirim link suami atau istri? Lebih sering yang mana jamaah nih? Memang bagus ya. Tapi sadarilah bahwasanya masing-masing ada kekurangan. Ada kelemahan.
Yang bisa jadi untuk dia pindah dari kekurangan tersebut nggak bisa. Memang begitu dan bagi dia berat. Dan kebanyakan yang kecewa adalah para wanita ya. Karena tadi paling banyak yang berangan-angan siapa? Wanita. Kalau laki-laki menjelang pernikahan ya angan 1 2 3, setelah itu mikirin malam pertama itu aja. Kalau perempuan kan sebelum pernikahan mikirin gaun pernikahan, mikirin ornamen, mikirin ini. Laki-laki atur aja lah, yang penting malam pertama lancar gitu. Laki-laki gak banyak angan-angan, perempuan banyak angan-angannya. Oh dia udah berangan-angan, udah goyang, udah terbang ke langit, udah kemana gitu ya. Memang gitu. Dan yang paling banyak kecewa perempuan, makanya paling banyak curhat ya perempuan memang. Ibu-ibu curhat begini. Sehingga yang pertama dulu kita perlu sadar ya, tidak ada pasangan yang sempurna. Tidak ada yang sesuai angan. Terlebih konten-konten sosmed itu udah. Suami yang baik begini, kita lihat. Jangan kita tuntut sempurna. Memang ada kebaikan, memang perlu diperbaiki. Tapi kadang-kadang ada yang nggak bisa diperbaiki atau sulit bagi dia diperbaiki. Kita nggak bisa tuntut. Lalu sekarang bagaimana? Ada yang kecewa. Ada yang kecewa. Ada yang benar-benar tidak terima. Pasangan tidak seindah bayangan. Yang pertama, kita perlu yakini dulu bahwasanya secara umum pasangan adalah cerminan diri. Karena Allah sendiri yang berfirman, al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Perempuan yang baik-baik untuk perempuan yang baik-baik bagi perempuan yang buruk bagi laki-laki yang buruk. Wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Dan laki-laki yang buruk perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan perempuan yang jelek untuk perempuan yang jelek untuk laki-laki yang baik untuk perempuan yang jelek. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya pasangan itu cerminan diri. Cerminan diri kita, secara kaidah demikian. Dan secara psikologi demikian. Namanya orang mencari pasangan, pasti dia nyari yang mirip-mirip, nyari yang sejalan, nyari yang sepemikiran. Nggak ada orang perempuan, laki-laki suka ke diskotik dan sebagainya, nongkrong ke kafe, ngomprong kemana, tiba-tiba nyari jodoh ke masjid. Ada nggak ukhti-ukhti? Nggak ada. Jadi ini sudah secara umum dan sesuai dengan psikologi, nyari yang persis. Jadi jodoh itu pasangan diri, pas cerminan kita berdasarkan ayat ini. Lalu bagaimana? Bagaimana dengan yang mendapatkan berbeda? Bagaimana ada yang berdalil juga bagaimana dengan Asiyah istri Fir'aun? Asiyah di surga, suaminya Fir'aun. Bagaimana dengan juga istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut? Ada yang nggak terima gitu ya. Jawabannya adalah liko idatin istisna. Setiap kaidah ada pengecualian. Makanya tadi jawabannya adalah secara umum. Bisa jadi ada yang baik dapat yang buruk, dan sebaliknya ada yang buruk dapat yang baik. Dan itu hanya 1-2 pengecualian saja. Tapi secara umum pasangan cerminan diri. Itu pun setelah dilihat kenapa nggak sesuai, yang baik dapat yang buruk, setelah kita lihat ternyata memang itu kesalahan dia juga. Dan salah satu sekarang ya coba, dan ini renungan, salah satu biasanya kalau ada istri curhat ya, tentang suaminya, aduh pokoknya buruk, nggak tanggung jawab, nggak kasih nafkah, kasar, suka main pukul gitu ya.
Istri curhat begitu, pokoknya istrinya, suaminya pokoknya hancur deh pokoknya. Ustadz, bagaimana, bukankah ayat tadi ngomongnya begitu? Jodoh pasangan diri, cerminan diri, pasangan cerminan diri. Kenapa saya bisa dapat yang seperti itu? Suami saya pemabok, kasar, suami istri tak tanggung jawab dan sebagainya. Pertama bisa jadi karena niatnya nggak ikhlas pas milih. Biasanya kita kasih renungkan, pertama yang milih siapa dulu gitu ya. Yang milih kan Anda juga. Kemudian yang kedua, ada satu yang mungkin sekarang paling banyak dilanggar oleh wanita muslimah Indonesia. Sebelum menikah dengan laki-laki itu sudah belum musyawarah dengan bapak? Sudah belum? Sudah musyawarah dengan bapak belum? Karena dalam Islam harus musyawarah dengan bapak dulu. Itulah makanya hadisnya berbunyi la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Nah di sini salah paham. Fungsi wali cuma nikahin doang, enggak. Hadis tadi banyak yang salah paham, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah melainkan dengan wali. Nah, sebagian memahami wali yang apa? Cuma nikahin doang, enggak benar. Maksudnya wali di situ adalah walinya menyelidiki laki-laki tersebut, memeriksa laki-laki tersebut, memastikan agama dan akhlaknya, itu wali. Dan perempuan tersebut sebelum nikah dia musyawarah dengan bapaknya dulu, Pak, ini ada laki-laki. Bagaimana menurut bapak? Tolong selidiki akhlak dan agamanya. Minta tolong sama saudara laki-lakinya. Bantu dia seperti itu. Bantu bapak meneliti. Jadi ini banyak yang tidak dilakukan oleh perempuan-perempuan termasuk muslimah di Indonesia. Tidak ngajak bapaknya diskusi dulu. Tidak minta bapaknya meneliti laki-laki ini gimana. Yang terjadi di Indonesia adalah begitu mau nikah tinggal minta restu. Pak, ini jodoh, restu Pak. Tolong nikahkan, itu aja. Yang benar minta tolong bapaknya meneliti laki-laki ini gimana, cari. Karena bahasa yang begitu, bahasa psikologi gini, yang tahu bejatnya laki-laki ya laki-laki. Saya ulangi nih biar ibu-ibu paham nanti punya anak gadis. Yang taunya bejat laki-laki adalah laki-laki. Ini yang banyak tidak dilakukan di Indonesia. Di Indonesia itu tinggal bawa jodoh, kenalin ke bapaknya, Pak tolong nikahin. Bukan begitu dalam Islam. Bukan begitu. Namanya bapak wali itu neliti laki-laki ini. Neliti. Baru bapaknya setelah neliti begini-begini kasih tahu, dan memang tetap keputusan di tangan gadisnya. Setelah bapaknya ini. Makanya kalau ada yang curhat, suaminya hancur, suaminya tanggung jawab, kasar gini-gini, pertanyaan satu dulu sebelum nikah. Sudah musyawarah? Sudah minta bapak neliti apa enggak? Kalau belum, coba telepon bapak minta maaf segera. Segera telepon bapak minta maaf. Karena nggak dilibatkan. Dan sekarang bawa bapak begitu sekarang. Fungsi walu bukan nikahin doang, meneliti. Akhirnya banyak yang kecewa. Kenapa perempuannya nyari jodoh sendiri, nyari begini dan sebagainya. Akhirnya apa? Depan laki-laki ya tinggal berbalut kata romantis, cuma kasihnya hujan-hujan datang, maksain diri, berjuang, hujan-hujanan, bawa bunga, bos bawa coklat, udah kelepek-kelepek. Dek, hujan-hujan ini abang datang kepada adik, bawa bunga, bawa coklat, mau buktikan cinta pada adik, kelepek-kelepek. Jadi yang tahu bejatnya laki-laki, perempuan tutup mata. Perempuan cuma coklat bunga, kata ayah pelep, ulus. Pasangan tak seindah bayangan. Ini bimbingan Islam yang terus terang, kalau pengamatan saya, tolong diluruskan kalau salah ya, yang paling banyak dilanggar muslimah Indonesia. Tidak mengajak diskusi musyawarah bapaknya dan bantu meneliti keadaan sang
laki-laki ini. Datang ke bapak cuma tinggal minta dinikahin langsung. Akhirnya apa? Setelah menikah kecewa, tidak seindah angan, kacau, begini dan sebagainya. Dalam semua kasus, baik itu pernikahan tunggal maupun poligami, maaf aja sama juga. Teliti dulu. Libatkan orang wali, libatkan ayah, libatkan saudara laki-laki. Tak indah bayangan bahwa bapak sekarang begitu, punya anak gadis harus turun tangan. Jangan main nikahin aja, teliti. Tanya, teliti akhlaknya, teliti adabnya. Jadi mata-mata nggak apa-apa untuk anak gadis kita. Terlebih sekarang gimana? Oh soleh Habib, bagus ya. Dari mana tahu soleh? Dari statusnya soleh semua gitu. Tiap hari posting agama Bi, Masya Allah. Sentuhannya romantis, bagus top gini semua. Setelah diteliti, ya Allah kopasan semua. Tak seindah bayangan. Dan memang secara kasus yang paling banyak kecewa perempuan, tadi satu sebabnya itu. Kemudian memang yang paling banyak kecewa memang dari perempuan. Yang tidak seindah bayangan perempuan. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu perempuan itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai tawanan. Yang laki-laki bebas. Ya, makanya dinasehatin ala. Istausu bin nisa'i khairah fa innahunna awanun ba'indakum. Aku wasiatkan kepada kalian berbuat baik kepada perempuan karena perempuan itu adalah tawanan. Awanun indakum. Jadi Nabi mensifati istri itu tawanan. Namanya tawanan atau asir itu kan bebas dilakukan apa aja. Terserah bagaimana seperti ini. Makanya yang paling banyak kecewa adalah pihak istri, paling banyak kecewa dengan pasangannya. Kenapa? Karena suami di rumah diem aja udah zolim ini. Suami di rumah cuma diem gitu, nggak ngapa-ngapain, zolim udah. Makanya yang paling banyak kecewa dan tidak sesuai angan dan pasangan itu istri. Coba aja suami sampai rumah diem gitu aja nggak ngapa-ngapain, itu udah zolim. Sedangkan istri nggak bisa sampai rumah diem, dia pegang anak, dia masak, dia ngurus rumah, nggak bisa. Dan disebut tawanan, kenapa? Tawanan, terserah yang menawan, mau diapakan. Mau dibeginikan, mau dibenikan, terserah. Disebutkan tawanan. Makanya nasihatnya adalah perlakukan dengan baik. Oleh karena itu sangat penting ya, memeriksa akhlak selain agamanya. Kalau kita lihat kasus jarang laki-laki yang tidak seindah angan bayangan, kecewa sama istri, gampang dia tinggal keluar rumah. Kalau kecewa dengan istri tinggal keluar rumah, main keluar, nongkrong sama teman, party, jalan-jalan dan sebagainya, gampang laki-laki. Sehingga yang tawanan adalah istri. Istri gimana? Mau keluar rumah susah, mau pergi susah, mau bagaimana susah, mau cuek susah, tawanan. Makanya jangan kalian tuwatazaruha kal mu'allaqah. Jangan sampai kalian tinggalkan istri seperti menggantung. Gantung gitu loh, nggak jelas. Seperti pohon, dahannya tidak menjulang ke atas, akarnya tidak menghujam ke tanah. Kalau laki-laki jarang. Makanya banyak pembahasan yang pasangan tidak seindah angan tuh fokusnya perempuan. Laki-laki enggak. Kalau enggak sesuai angan sudah, tinggalin, pergi jalan-jalan sudah. Sampai rumah diem aja udah. Sibuk dengan HP sendiri, sibuk dengan itu sudah. Tapi perempuan enggak bisa. Dan yang tadi kita lanjutkan, kalau meneliti betul-betul meneliti. Benar-benar meneliti. Cara menelitinya adalah sebagaimana hadits Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid."
apabila datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, fazawiju, nikahkanlah. Perhatikan di sini cara meneliti ya. Baik bagi bapak nanti yang punya anak gadis ataupun para gadis, biar nggak kelepak-lepak doang gitu ya. Sadar gitu. Laki-laki ya begitu. Banyak serigala berbulu domba, banyak. Tapi perempuan kalau sudah kena itu udah hilang akal sehatnya, udah hilang akal sehat. Dan saya punya kisah nyata, ini keluarga saya ya. Bapaknya ngomong sendiri ke saya. Ini bapaknya cerita, ini sanadnya mutasil kan, bapaknya ngomong langsung. Jadi dia punya anak, saya nggak pernah ini, saya nggak ridhoi dia nikah, saya nggak mau jadi walinya. Sampai-sampai dia itu, bapaknya pergi kemana, sampai bapaknya ini karena nggak mau nikahin anak gadisnya ini, tapi keluarganya maksa, ibu-ibunya maksa, saudara-saudara perempuannya maksa, karena sama levelnya perempuan semua, main perasaan, nikahin, tapi dia bersikeras nggak mau nikahin. Bapaknya cerita langsung nih, saya nggak mau nikahin. Akhirnya karena dipaksa ya dan sebagainya, biarkanlah, dia lagi cinta, dia apa, kasihan, cinta gimana lagi gitu loh, saya nggak mau nikahin. Bapaknya bilang. Akhirnya bapaknya saat itu dia pergi. Akhirnya karena nggak mau tahu, udahlah saya serahkan walinya kepada keluarga kalian. Akhirnya bapaknya sudah kasih apa? Kasih wakil, sudah mengeluarkan lafaz wakil. Jadi saat itu dia menikah dengan wali wakil. Bilang saya itu udah nikah. Akhirnya dia nikah saat itu dengan, bukan bapaknya yang jadi wali, tapi karena bapaknya sudah mewakilkan, entah waktu itu siapa, pamannya atau siapa gitu. Pergi nikah 1-2 tahun, balik ke rumah. Kenapa? Dipukul, bonyok, disiksa. Akhirnya terakhir udah nggak kuat, balik ke rumah. Apa kata bapaknya? Saya nggak mau nikahin karena saya tahu dia itu pemabok. Saya nggak mau nikahin anak saya, tapi dipaksa-paksa. Nggak mau saya nikahin, orang mabok kok. Tapi ini maksa-maksa karena sudah cinta, sudah apa, udah kena kata-kata romantis, sudah kena bunga, udah kena coklat, udah kena angan-angan, bayang-bayang pernikahan dulu begini-begini, janji manis. Ya makanya perempuan banyak yang kena diabetes gitu, karena terlalu sering mengkonsumsi janji-janji manis memang gitu ya. Bisa. Ya para jamaah sekalian, udah azan ya. Nanti kita lanjutkan setelah sholat berarti ya. Sholat. Mungkin langsung tanya jawab juga nggak apa-apa. Siapa tahu banyak yang curhat. Enggak ya. Baik para jamaah sekalian, silakan azan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik para jamaah sekalian, pesan dari panitia dan takmir, kita lanjutkan 20 menit dari sekarang, dan mungkin saya lanjutkan sedikit penjelasan yang tadi ya, tentang hadis idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Ini perhatikan bagi para ayah agar tidak kecewa, tidak seindah angan dan bayangan. Perhatikan, dan lebih ditekankan memang pada wanita, karena umumnya yang lebih kecewa itu perempuan. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Hadisnya berbunyi, apabila datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Perhatikan di sini, agama dan akhlaknya, akhlaknya. Padahal akhlak itu mencakup agama. Ya, padahal akhlak itu mencakup agama. Jadi agama kan terdiri dari ilmu agama dan akhlak. Tapi di sini Rasulullah SAW khusus masalah jodoh menekankan akhlaknya, agama dan akhlak. Dan ini dalam kaidah usul fikih disebut zikrul khos ba'dal am, penyebutan yang khusus setelah yang umum. Yufidu ta'kid, artinya penekanan. Artinya penekanan. Ya. Silakan, seolah-olah ngomong gini, silakan makan buah-buahan pisang. Kita ngomongnya pisang, berarti ini kita menekankan pada apa? Pisang, karena pisang bagian dari buah-buahan. Demikian juga disebutkan agama dan akhlak. Padahal akhlak ini bagian dari agama. Maksudnya apa? Penekanan pada akhlaknya dan adabnya. Karena yang berperan dalam rumah laki-laki, yang berperan itu adalah akhlaknya. Nih perhatikan, hadis ini menekankan akhlaknya.
bukan sekedar ilmu agamanya sehingga banyak. Dan mohon maaf ya, ada juga yang kelihatan soleh, kelihatan alim, kelihatan rajin rajin ke kajian, ya berjenggot, ngomongnya sukron, jazakillah, barakallahu fik, afan ahi, terutama kalau ditagih utang ya afan ahi ya. Itu tapi ketika sama istrinya luar biasa kasar, tak bertanggung jawab, bentak, mukul dan sebagainya, padahal itu dilakukan oleh ikhwan. Jadi bukan hanya akhlaknya saja, tapi agamanya. Bahkan sebagian ulama membuat rincian, jangan cari jodoh cuma melihat akhlaknya di masjid, karena di masjid semua laki-laki baik. Tapi lihat di pasar bagaimana dia bermuamalah, lihat ketika dia berinteraksi, berorganisasi, bagaimana dia manajemen emosi dan sebagainya. Ini ada pembahasan khusus cara menelitinya, perhatikan akhlak. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, karena waktu kita singkat ya. Lalu bagaimana yang terlanjur kecewa? Kalau perempuan tadi jelas segera telepon orang tua. Telepon bapak segera, minta maaf sama bapak. Jadi bagi istri-istri sekarang yang kecewa dengan suaminya, tidak seindah angan, coba telepon bapak dulu, minta maaf. Karena kemarin itu ngelangkahi bapak. Datang ke bapak cuma minta tolong dinikahin aja. Harusnya minta tolong diteliti, dimusyawarah bapaknya. Apalagi sampai maksa-maksa, Pak, kalau saya gak dinikahin sama ini saya gantung diri. Maksa-maksa bapaknya nikahin. Coba telepon dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita luruskan niat. Ya, luruskan niat. Ya, kenapa? Karena hadis tadi, karena ayat tadi. Al-khabisatu lil khabithin. Dan at-thayyibatu lit-thayyibin. Karena secara umum pasangan adalah cerminan diri. Sehingga ketika kita terkaget-kaget dengan kekurangan pasangan, maka sama, pasangan kita juga terkaget-kaget dengan kekurangan kita. Jadi sama-sama kaget istilahnya. Setelah nikah kan, ya Allah, gak sesuai harapan. Ternyata dia begini, ternyata dia begini, kecewa. Sama, pasangan kita juga sama, sedang mikir yang sama. Ya Allah, gak sesuai pasangan, gak sesuai ini, kecewa. Jadi sama. Jadi intinya ketika kita kaget, kok dapat pasangan kayak gini, sama. Pasangan kita juga kaget dapat kita juga gitu loh. Maka cerminan diri. Ini solusinya. Makanya saya buat tulisan, dia tetap bertahan bersamamu selamanya. Jangan sampai engkau kehilangan pasangan halalmu yang telah tahu berbagai macam kekuranganmu, tapi dia memilih bertahan bersamamu sampai ke surga Allah selama-lamanya. Ketika engkau terkaget setelah menikah tersingkap aib dan kekurangan, maka pasanganmu juga terkaget-kaget, engkau pun punya aib dan kekurangan. Tapi janganlah aib dan kekurangan yang terus yang diingat. Kebaikan pasanganmu sangat banyak. Coba ingat kembali janji dan tekad manis di awal pernikahan. Susah senang ditanggung bersama. Baiknya dinikmati bersama dan saling berbagi. Kurangnya saling mengisi dan saling menasehati. Mungkin kurangnya komunikasi, tidak sempat ngobrol sejenak ba'da subuh. Tidak sempat berkisah, bercurhat sebelum tidur. Waktu itu selalu ada, sebelum mata terpejam, sebelum tidur menyapa malam. Suami istri bercengkrama hangat dan bercanda. Kepala istri bersandar nyaman di bahu suami, dan di lengan suami memeluk hangat bahu istri. Semua masalah dan penat terselesailah malam itu juga dengan izin Allah. Menikah adalah seni mengalah, fokus menunaikan kewajiban masing-masing, maka hak itu akan mengalir dengan sendirinya. Sudah saatnya introspeksi, dahulu engkau memilih apakah utamanya karena Allah atau agamanya, atau sekedar dunia saja, sekedar cantik, sekedar ganteng, sekedar kaya, sekedar jabatan. Engkau harus memilih karena Allah. Jika tidak, segera istighfar. Perbaiki niatmu sekarang. Masih ada waktu untuk memperbaiki dan menjalani dengan indah. Karena kaedahnya, makana lillahi abqa. Apa-apa yang dipilih karena Allah, itu akan kekal. Jangan hanya bercita-cita cinta berujung terbelah memisah ketika maut menjemput. Karena cinta karena Allah abadi berdua berselamanya sesurga. Bagi yang akan memilih, pilihlah karena Allah sesuai dengan tunjuk syariat, yaitu agama dan akhlaknya. Kemudian salah satu solusinya juga adalah kita perlu mempelajari karakter suami istri. Nah, ini saya nulis buku gitu ya.
nulis buku, memahami karakter dasar suami dan istri. Ini penting kita pelajari. Karakter dasar masing-masing. Supaya kita apa? Saling memaklumi. Memang karakter dasarnya suami itu begitu, karakter dasar istrinya begitu. Dan banyak kita terkaget-kaget. Setelah menikah tuh kaget kadang-kadang. Ternyata laki-laki begitu, perempuan begitu. Banyak terkaget-kaget. Makanya kita perlu belajar. Ini karakter dasar dalam Islam. Ada hadis-hadisnya, ada penjelasan para ulama. Di sini saya sebutkan karakter dasar masing-masing yang kita perlu tahu supaya kita memahami. Nggak protes terus. Yang namanya laki-laki ya begitu, namanya perempuan ya begitu. Ini seperti itu ya. Dan insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas. Ini solusinya. Mudah-mudahan kita juga bisa ridho dengan pasangan kita sekarang. Ketahuilah, pasangan kita sekarang adalah takdir terbaik dan anugerah terbaik bagi kita yang telah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berdoa ya, mudah-mudahan kita terus langgeng, bukan sehidup semati tetapi sehidup sesudah. Amin. Para jemaah sekalian, mungkin demikian materinya dan sisa waktu ini ada waktu 10 menit kita gunakan tanya jawab, mudah-mudahan kita bisa menjawab. Ya, sebagaimana yang disampaikan tadi, wanita kalau ingin menikah harus diskusi dengan bapaknya. Menyelidiki lelaki tersebut terlebih dahulu. Saya ingin bertanya, apakah boleh saya minta tolong kepada saudari sepupu untuk menyelidiki wanita yang hendak dinikahi? Karena saya tidak punya selain saudari saya. Oh, ini laki-laki kayaknya ya. Apakah wanita juga perlu diselidiki? Ya memang perlu ditanya-tanya. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Ya, percaya aja. Makanya kita disebutkan meneliti, ya, disuruh kita melihat, ya, kita suruh nazar. Jangan percaya aja. Jangan beranggapan di balik cadar tuh cantik, pas buka-buka bayangannya kan angan-angan, dan bayangannya pas buka cadar kan rembulan gitu ya. Subhanallah. Ternyata faktanya astagfirullah gitu ya. Ya, harapannya cantik, bening itu buka-buka, ternyata buka-buka Ronaldinho, Pepe gitu, kau sebut merek ya. Jadi jangan laki aja, sama perempuan juga harus diteliti akhlaknya dan sebagainya. Cuma tadi hadis tadi itu la nikah illa biwaliyin, penekanannya pada perempuan. Karena perempuan milih pakai perasaan, kalau laki-laki enggak. Dan yang kedua tadi, perempuan itu tawanan. Disebutkan dalam hadis tawanan perempuan. Nggak bisa ngapa-ngapain setelah nikah. Terserah laki-lakinya, mau dizolimi, mau diapain dan sebagainya, terserah laki-lakinya. Ya, makanya ini perlu, makanya lah perempuan juga perlu diteliti. Ya mungkin minta tolong saudari sepupunya, tapi ini saudari sepupu bukan mahram ya. Ntar nikah sama saudari sepupunya gitu. Janganlah ya, minta tolong sama mahramnya. Lihat kecantikannya, lihat akhlaknya, perlu diteliti juga. Hanya saja penekanannya pada perempuan. Neliti laki-laki tersebut. Seperti itu. Ya. Insya Allah ya seperti itu. Ya, bagaimana cara meminimalisir kemungkinan untuk mendapatkan pasangan yang seindah angan dan bayangan? Wah, ini berarti jomblo berarti ya. Ya jawabannya tadi ya, jangan terlalu sering lihat-lihat konten-konten pamer kemesraan deh itu ya. Itu jangan, itu nggak semuanya fakta begitu. Ya tidak seindah yang seperti itu. Ya ada duka, ada suka. Kadang istri harum, kadang bawa ketek juga gitu ya. Kadang suami begini, kadang gini juga ya. Jadi saya tidak seindah pasangan ya. Kalau tidur yang ngiler juga. Kalau kentut ya bau. Sadar gitu ya, belum gitu ya. Jangan ini ya. Jadi tidak seindah pasangan. Jadi seperti itu ya. Kemudian tadi ya kita lihat-lihat, neliti dulu sebelum pernikahan. Bagi perempuan jangan, akhlak sama agama tidak ada tawar-menawar lagi bagi perempuan. Teliti baik-baik. Perlu suami tanggung jawab. Betapa banyak yang milih ganteng, milih apa kecewa. Milih kayanya doang kecewa juga. Sedih juga. Paling utama akhlaknya dan agamanya paling penting. Seperti itu ya. Dan kemudian kalau setelah menikah tadi, ya kita introspeksi. Kalau kita kecewa, pasangan juga kecewa. Sama-sama kecewa pokoknya. Jangan kita aja yang kecewa terus. Aku kecewa, dia pasangan kecewa juga. Karena kita cerminan. Sama. Seperti itu. Jadi sama-sama introspeksi lah begitu. Jangan pernah kecewa. Karena dia juga kecewa. Itu kalau sudah menikah seperti itu. Jadi saling komunikasi insya Allah. Ya, bagaimana hukum pernikahan anak perempuan yang tidak didapatkan
tidak dapat diwalikan oleh ayah biologisnya karena di luar nikah. Ya, salah satu pendapat yang saya pegang ini. Memang ulama ikhtilaf ya, apakah anak yang di luar, anak yang lahir hasil perzinahan apakah boleh dinasabkan kepada bapaknya apa tidak? Ulama ikhtilaf. Ya, ulama ikhtilaf ya. Kalau saya pegang pendapat tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Saya pegang pendapat yang ini, tapi sebagian ulama bahkan MUI itu boleh, tetapi dengan kriteria yang ketat. Kalau saya pegang enggak. Karena nanti akan memudahkan perzinahan. Dan sesuai dengan hadis, sesuai dengan penjelasan ulama, yang namanya zina merusak nasab, ya ini. Supaya tidak mudah-mudahan zina. Hukumannya itu tidak dinasabkan kepada dia nanti. Saya pegang pendapat yang ini, walaupun ada ulama yang bilang seperti itu. Nah, sehingga kalau tidak dinikah, maka kaidahnya adalah al-hakimu waliyun lima wala waliyalaha. Kaidahnya begitu. Hakim wali adalah hakim qadhi adalah wali bagi perempuan yang enggak punya wali. Jadi kalau dia tidak bisa diwalikan oleh bapak biologisnya karena hasil perzinahan, maka jadi wali adalah hakim atau qadhi, dalam hal ini di Indonesia KUA yang menikahkan. Ini wallahu ta'ala alam, sampai sekarang saya pegang pendapat yang itu. Ya, walaupun ada ulama bahkan yang merinci juga kalau dia masih jomblo, masih gadis sama si perjaka bisa dinasabkan. Ya. Bisa dinasabkan. Ya, karena hadisnya dia menjelaskan, karena hadisnya al-waladu lil farash. Anak itu dinasabkan kepada yang punya ranjang, berarti suami yang kepada yang sudah menikah gitu loh. Tapi kalau sama-sama jomblo itu bisa katanya. Pendapat. Tapi saya pegang pendapat secara umum anak hasil perzinahan sampai sekarang ya pendapat saya ya. Kita juga hormati pendapat yang lain. Sampai sekarang mau dia jomblo mau sudah menikah, ya kalau anak di luar pernikahan, perzinahan tidak dinasabkan kepada bapaknya dari hasil pernikahan. Dia hanya bapak biologis saja, bukan bapak secara nasab dalam Islam. Dan ini lebih menjaga kehormatan kaum muslimin. Wallahu alam seperti itu ya. Nah, ini juga ya tadi mau saya jelasin tapi mau saya jelaskan tapi waktunya kurang ya. Bagaimana maksud pembahasan Ustadz tadi bahwasanya laki-laki suami di rumah cuma diam saja itu zolim? Iya, memang benar. Karena laki-laki yang megang kuasa. Jadi begini, coba laki-laki ya sampai rumah diem, nggak apa-ngapain, itu udah zolim. Kalau perempuan nggak bisa, di rumah dia diem nggak bisa karena ngurus anak, ngurus ini dan sebagainya. Kenapa? Karena laki-laki sampai rumah itu pertama dia perlu bantu istrinya. Sebagaimana Nabi SAW ditanya, jadi istri-istrinya ditanya, Aisyah ditanya, di rumah tuh Nabi ngapain sih? Penasaran kan sahabat kan? Karena di rumah kan nggak bisa ngelihat. Para sahabat nggak bisa lihat Nabi di rumah tuh ngapain, makanya nanya pada Aisyah, di rumah Nabi ngapain? Maka jawabannya Aisyah, kana fi mihnati ahlihi. Di rumah itu Nabi bantu istrinya. Dan pakai kata-kata kana. Pakai kata-kata kana yang menunjukkan dalam bahasa Arab itu artinya kebiasaan. Dalam bahasa Arab itu pakai kana itu artinya kebiasaan. Jadi jawabannya Aisyah, Nabi di rumah itu dia bantu istrinya. Entah bantu ini dan sebagainya. Jadi makanya suami sampai rumah cuma diem gitu ya, diem main HP aja doang, nggak nyapa istri, nggak ngomong, nggak apa, nggak nanya kabar, nggak apa. Zolim udah itu. Karena yang benar suami sampai rumah tuh langsung bantu istri. Dan zaman sekarang kan ada ART kan ya, kadang-kadang ada ART ya. Bahkan sekarang sudah ada ART, ada apa dan sebagainya. Makanya zaman sekarang itu yang ini pendapat pribadi sih ya, yang paling tepat bantu istri di zaman sekarang adalah sampai rumah langsung bantu pegang anak. Itu untuk menerapkan hadis tadi, kana fi mihnati ahli. Jadi sampai rumah tuh jangan diem, jangan ngobrol-ngobrol apa-apa, langsung tanya kabar istri, bagaimana, ngobrol, cerita. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Sampai rumah langsung pegang anak, gantian pegang sebentar, biar istri bisa istirahat. Ini yang paling cocok di zaman sekarang. Karena mungkin zaman Nabi itu bantu macam-macam, bantu masak lah, bantu ngerjain ini, bantu bersihin rumah, bantu rapi, udah macam-macam. Pokoknya Aisyah bilang sampai rumah kebiasaan Nabi itu bantu istrinya. Kalau kita sekarang kan kayaknya suami nggak ngepel ya, suami ngepel ngepel apa enggak, sampai rumah ya kalau punya banyak anak ya bantu istri pegang anak, ambil sebentar, gendong sebentar gitu ya.
Seperti itu maksudnya. Jadi sampai rumah memang suami itu ya nggak langsung diem, langsung tanya kabar istri, ngobrol sama anak, main dan sebagainya, seperti itu. Itu maksud penjelasan tadi. Mungkin terakhir ini, mungkin penasaran bagaimana cara meneliti calon suami untuk anak gadis kita. Nah ini ya, ini pertanyaannya panjang sebenarnya. Ya, panjang ya. Tapi bagaimana cara menelitinya? Nah ini cara menelitinya ya. Sebentar. Saya ada pembahasan ya, dia. Bagaimana cara menelitinya? Meneliti akhlak atau agama yang benar calon suami untuk anak gadis kita. Jadi yang pertama, cara menelitinya adalah tadi ya, jangan semata-mata dengar testimoni dari ustadz. Karena kalau ustadz itu pasti ketemunya baik-baik saja, apalagi di masjid. Jadi maksudnya testimoni ustadz penting gitu ya. Dia rajin kajian, dia rajin ini, tapi jangan jadi pegangan utama. Ya karena ustadz tuh ketemu sama jamaah pasti baik-baik aja. Nggih ustadz, baik ustadz. Oh dia itu apa namanya sopan. Dia ini ya memang begitu, dia sama ustadz gitu ya. Baik sama ustadz, maka ustadz kasih dia memang sopan anaknya, baik dan sebagainya. Seperti itu. Ya jadi bagaimana caranya? Caranya adalah kita cari bagaimana akhlak dia di keluarganya pertama kali. Jadi tanya keluarganya, lihat keluarganya. Keluarganya lihat dulu. Ini mohon maaf kalau keluarganya broken home, nah ini jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan ya. Jadi tapi jangan mengeneralisir ya. Dari keluarganya dulu. Kemudian yang kedua, akhlak seseorang itu kita lihat kita tanya. Jadi kita tanya tuh kepada orang yang pernah interaksi sama dia. Caranya adalah kita tanya kepada orang yang pernah tinggal sama dia dan melihat aktivitas dia dari pagi sampai malam. Itu kita tahu akhlaknya dia. Akhlak sebenarnya dia. Cari yang pernah tinggal sama dia dan melihat dia dari pagi sampai malam. Dari tidur sampai tidur lagi. 24 jam. Dalam hal ini misalnya teman satu kos, teman sebelah kamar. Kita bisa tanya dia bagaimana dia. Jangan-jangan dia rajin gini. Subuh ketiduran. Di kamar kebanyakan main game. Akhirnya banyak yang menyesal. Ternyata suami saya soleh jenggotan kecanduan game. Karena di kamar main game, lihat tanya temannya. Jadi kita cara meneliti akhlaknya itu adalah tanya kepada mereka yang pernah tinggal bareng dan melihat dia 24 jam. Itu cara meneliti akhlak. Tanya bagaimana dia. Kamu kan teman satu kamar, satu kosnya ya, sebelah kamar. Gimana kamu lihat selama dia ini? Di situ kelihatan akhlaknya 24 jam. Kalau cuma sekedar testimoni ustadz, ini bukan, mohon maaf ya, bukan meremehkan testimoni ustadz. Atau sekedar tanya pendapat jamaah di masjid, jawabannya begini semua. Baik, top, bagus semua begitu. Karena akhlak di masjid alhamdulillah begitu. Tapi ini kan beda kepentingan, yaitu untuk cari jodoh. Nah ketika memberikan testimoni jodoh, dan ini fikihnya, kalau kita ditanya untuk perihal jodoh, jelaskan baik buruknya. Dan ini bukan ghibah. Bukan ghibah nih. Jadi kalau ada orang ya, misalnya sedang ta'aruf, nanya sama kita bagaimana orang tersebut, kita jelaskan baik buruknya sebagaimana Nabi SAW. Dia jelaskan keburukan, sama begini, dia begini, sama ini, dia begini, sama ini, kamu nikah sama ini aja. Dia jelaskan keburukannya. Amma Muawiyah dia miskin. Adapun Abu Jaham, fala yadau asawana TV, dia suka pukul perempuan. Jangan nikah sama ini. Kamu nikah sama ini aja deh. Nabi begitu. Ceritakan keburukannya, ghibah. Jadi cara neliti apa? Kemudian cara neliti akhlaknya juga, tanya dengan teman kantor atau teman satu organisasi. Karena akhlaknya muncul ketika ngurus orang banyak. Itu akhlaknya kelihatan. Ketika dia di kantor, dikasih amanah. Ketika dia ngurus orang banyak, kelihatan mana yang dia emosian di kantor. Ketika dia ngurus sesuatu itu dia amanah. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit lepas tangan, dikit-dikit lepas jawab, kelihatan. Tanya teman kantornya, gimana dia di kantor. Ketika dapat amanah, dapat jabatan, bagaimana? Tanya teman satu organisasinya, bagaimana dia bisa mengontrol jiwa, mengontrol emosi, tanya. Gitu cara teliti akhlaknya.
Di situ tercermin. Jadi begitu caranya nanti untuk anak gadis kita, cara nelitinya begitu. Jangan cuma mohon maaf ya, sekedar minta testimoni ustaz atau sekedar minta testimoni jamaah, semuanya bilang baik. Dan betapa banyak yang dulunya hanya berpatokan dengan testimoni ini saja kecewa akhirnya. Harusnya nanya. Teman satu kos, teman satu ini, tanya itu. Gimana dia? Kelihatan 20 sepandai-pandai dia menyembunyikan 24 jam, kelihatan di situ dia akhlaknya, semangatnya, beragamanya dan sebagainya. Teman dekatnya di kampus kalau bisa juga tanya. Teliti. Tugas kita sebagai bapak besok nelitinya begitu caranya. Kalau di masjid ya agamanya ya, tapi akhlaknya ini nggak bisa kelihatan total di masjid. Tapi kelihatan katanya ulama dulu bilangnya jangan cari di masjid, lihat di pasar-pasar gimana akhlaknya dia di pasar, muamalahnya, kepercayaannya, amanahnya, begitu seperti itu. Ya, demikian mungkin ya cara ini. Sebenarnya ini ada pembahasan panjang, saya punya risalah khusus. Ya, risalah khusus cara meneliti akhlak seseorang. Ada risalah khusus saya tulis. Tapi karena waktunya singkat, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjadi pasangan yang baik. Mudah-mudahan kita bisa terus introspeksi, mudah-mudahan kita bisa memenuhi kewajiban dan baru nanti menuntut hak, dan mudah-mudahan kita semua rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bisa sehidup sesurga. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.